Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiela Bercerita, tempat di mana suara hati, air mata, dan kisah nyata rumah tangga akan kita dengarkan bersama. Di sini, kamu akan mendengar kisah-kisah tentang cinta yang diuji, tentang pengorbanan yang tak selalu dihargai, dan tentang kenyataan hidup yang sering tak semanis harapan. Tapi sebelum ceritanya dimulai, aku ingin minta satu hal kecil tapi sangat berarti. Tolong jawab salamku tadi di kolom komentar, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Bahkan lebih utama daripada sekadar like atau subscribe. Siapa tahu dari jawaban kecil itu, Allah bukakan pintu kebaikan yang besar untuk kamu hari ini. Aku masih ingat hari itu, seperti baru kemarin terjadi. Hari pertama kami tinggal bersama, sebagai suami istri, aku dan Arman. Ya, suamiku. Kami menikah setelah pacaran cukup lama, sekitar 3 tahun. Banyak orang bilang, hubungan kami toksik, karena sering ribut. Tapi aku percaya, kalau cinta bisa melewati apa aja. Dan ternyata iya, kami sampai menikah juga akhirnya. Kami nikah sederhana, cuma di rumah kedua orang tua Arman. Undangan hanya keluarga besar dan beberapa teman dekat. Tapi rasanya tuh kayak mimpi banget. Aku gak nyangka bisa jadi istri Arman. Dulu waktu masih kuliah, dia tuh cowok populer, aktif di organisasi, ganteng, dan punya aura tenang yang bikin semua orang betah. Dan aku hanya cewek biasa, pendiam, dan lebih banyak diam daripada ngomong. Tapi entah kenapa, dia malah milih aku. Setelah menikah, kami langsung sewa apartemen kecil di bilangan Jakarta Selatan. Lumayan lah, meski sempit. Tapi buat kami waktu itu udah kayak istana sendiri. Masih ada aroma cat baru, dinding putih polos, lantai keramik yang kadang licin kalau habis dipel. Tapi kami senang setiap sudut di situ penuh kenangan. Arman tuh tipe suami yang romantis banget. Pagi-pagi sebelum berangkat kerja, dia pasti bangunin aku. Terus bawain sarapan, kadang roti bakar sama susu hangat, kadang nasi uduk dari warung sebelah. Dia juga gak pernah marah kalau aku telat bangun, malah sering bilang, "Kamu tidur aja, besok aku bangunin lagi." Kalau pulang kerja, dia selalu beli camilan atau makanan favoritku. Kalau sedang lembur, dia pasti telepon atau WA untuk kasih kabar. Gak pernah hilang tanpa jejak. Dan kalau weekend, kita suka jalan-jalan ke taman mall atau sekadar duduk di rooftop sambil minum kopi. Aku merasa hidupku sempurna. Aku punya suami yang sayang, pekerjaan yang stabil, dan masa depan yang cerah. Aku bahkan sudah mulai membayangkan punya anak nanti. Rumah kecil kami bakal ramai, penuh tawa, dan penuh pelukan hangat. Lalu, benar saja, 6 bulan setelah menikah, aku hamil. Kabar itu bikin Arman hampir nangis. Aku masih ingat saat dia memelukku erat banget, terus bilang, "Makasih ya udah mau jadi ibu dari anakku." Rasanya, saat itu, dunia serasa milik kami berdua. Selama masa kehamilan, Arman semakin perhatian. Dia nggak izinin aku naik motor lagi, maksa aku pakai taksi atau ojek online. Kalau aku ngidam, dia langsung cariin. Meskipun tengah malam, kalau aku ngomel soal mual atau pegal-pegal, dia selalu siap pijitin atau bantu urus keperluan rumah. Kami juga mulai persiapan kamar bayi. Arman yang desain sendiri, beli peralatan bayi satu persatu. Aku senang lihat semangatnya. Aku yakin dia bakal jadi ayah yang hebat. Anak kami lahir dengan selamat. Seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat. Saat itu, Arman nangis di ruang operasi. Padahal dia biasanya cuek. Aku sampai ketawa waktu lihat ekspresinya pas pertama kali menggendong putri kami. Dia jadi lebih rajin pulang cepat. Kalau aku capek, dia bantu ganti popok, mandiin bayi, bahkan masak. Semua temanku iri lihat suamiku. Mereka bilang, "Wah, kamu dapat suami idaman banget ya." Dan aku percaya. Aku percaya pada Arman. Aku percaya bahwa rumah tangga kami akan langgeng selamanya. Aku percaya kalau cinta kami kuat sampai suatu hari. Tapi itu cerita nanti. Di titik ini, aku masih merasa jadi wanita paling beruntung di dunia. Punya suami yang sayang, anak yang lugu,
dan rumah kecil yang penuh tawa. Aku nggak pernah menyangka kalau semua itu bisa hilang begitu saja. Kalau suami yang dulu rela antar jemput cuma buat beli es krim kesukaanku, bisa berubah jadi orang asing yang tega meninggalkan aku dan anakku di pinggir tol. Tapi mungkin itulah hidup. Di saat kita merasa aman, disitulah bahaya mulai mendekat. Setelah anak kami lahir, hidup kami terasa sempurna. Arman masih tetap perhatian. Meski kadang sibuk dengan pekerjaannya sebagai manajer marketing di salah satu perusahaan besar. Dia sering bilang kalau dia ingin memberiku dan anakku hidup yang lebih baik, rumah yang lebih besar, mobil baru, tabungan pendidikan buat putri kecil kami. Aku percaya padanya. Aku selalu percaya. Tapi seiring berjalannya waktu, ada beberapa hal yang mulai terasa aneh. Pertama, Arman mulai pulang makin larut. Awalnya cuma seminggu sekali, lalu jadi hampir setiap hari. Alasannya sih sama, lembur atau ada meeting sama klien malam ini. Aku nggak curiga, aku tahu dia punya target kerja yang tinggi. Lagi pula, dia tetap kasih kabar kalau bakal telat pulang. Masih rajin telepon atau WA, jadi aku anggap itu wajar. Tapi lama-lama, perubahan itu makin terasa. Dia mulai jarang mengajak jalan-jalan. Kalau weekend, alih-alih ajak main ke taman, dia malah ngerjain sesuatu di laptop atau duduk diam sambil main HP. Kalau diajak ngobrol, jawabnya singkat. Bahkan saat anak kami rewel, dia lebih memilih menonton YouTube daripada membantu. Aku mulai merasa sendirian, bukan fisiknya, tapi secara emosional. Seperti ada tembok tak terlihat yang mulai terbentuk antara kami. Saat itu, pikiranku mulai tidak tenang. Aku coba introspeksi diri. Mungkin aku yang kurang menarik lagi. Setelah melahirkan, bentuk tubuhku memang belum sepenuhnya kembali seperti dulu. Mungkin Arman mulai bosan. Mungkin dia merasa beban hidupnya bertambah. Aku mencoba untuk tetap positif. Aku usahakan tampil lebih cantik kalau dia pulang. Pakai parfum favoritnya. Ajak dia bicara tentang masa depan. Aku bahkan rela begadang hanya untuk menunggunya pulang. Biar bisa ngobrol sebentar tapi hasilnya nihil. Arman tetap cuek, tetap dingin, dan yang paling menyakitkan, dia mulai jarang tersenyum. Satu kali, aku coba tanya langsung, "Kamu kenapa belakangan jadi jarang pulang? Apa ada masalah di kantor?" Dia jawab biasa aja, "Iya, lagi banyak kerjaan. Nanti juga normal lagi." Aku tanya lagi, "Terus, kenapa kamu jadi jarang respon waku? Aku kirim foto anak kita aja, kadang dibaca doang." Dia cuma jawab singkat, "Lagi sibuk." Maaf ya, aku diam. Hatiku sakit, tapi aku coba tahan. Aku gak mau jadi istri yang posesif. Aku gak mau bikin suasana rumah jadi tegang gara-gara aku curiga. Tapi semakin hari, perasaan itu makin kuat. Sesuatu sedang terjadi. Dan aku yakin ini bukan cuma soal pekerjaan. Yang membuatku mulai benar-benar waspada adalah saat aku menemukan notifikasi WA yang aneh di layar HP Arman. Waktu itu dia lupa mengunci HP-nya. Aku cuma mau ambil nomor dokter anak Karena si Kesil, demam. Tapi pas buka HP, muncul notifikasi WA dari kontak bernama Mawar Indah yang isinya, "Sayang, aku kangen banget, kapan kita ketemu lagi?" Aku langsung kaget. Siapa Mawar Indah itu? Aku nggak pernah dengar nama itu sebelumnya. Aku cek kontak HP Arman. Ternyata tidak ada nama itu. Kontak WA-nya saja disembunyikan dari daftar kontak. Jadi aku nggak bisa lihat foto profil atau chat history mereka. Tapi dari notifikasi itu, aku bisa baca nada pesan yang intim. Aku panik. Aku coba tenangkan diri. Mungkin itu rekan kerja, mungkin itu orang tua dari klien. Tapi kenapa harus disembunyikan? Aku petunjuk lain. Aku perhatikan HP Arman saat dia mandi atau tidur. Aku lihat riwayat lokasi Google Maps-nya beberapa kali. Dia pergi ke tempat-tempat yang tidak berkaitan dengan kantornya. Hotel, apartemen mewah, restoran romantis. Aku mulai menangis diam-diam. Aku mulai merasa dunia runtuh. Tapi aku gak gegabah. Aku gak mau langsung menuduh. Tanpa bukti, aku memutuskan untuk terus mengumpulkan informasi. Sambil tetap menjaga ekspresi dan sikap agar Arman gak sadar. Kalau aku mulai curiga, awal semua kehancuran dimulai. Aku mulai menyadari bahwa suami yang dulu selalu bangun pagi demi sarapan untukku, sekarang entah kemana perginya.
Aku nggak bisa tidur malam itu. Setelah melihat notifikasi WA dari orang yang bernama Mawar Indah, aku hanya bisa menatap langit-langit kamar sambil memeluk erat putri kecilku yang tertidur lelap di sebelahku. Arman sudah pulang, tapi dia langsung mandi, ganti baju, lalu tidur tanpa menyapaku. Tidak ada pertanyaan soal anak. Tidak ada kabar hari ini. Bahkan sekadar tanya aku makan apa saja. Hari ini pun tidak. Aku mulai merasa seperti orang asing dalam rumah sendiri. Besok paginya, Arman pergi seperti biasa. Tapi kali ini, aku gak berani menyentuh HP-nya begitu dia keluar rumah. Aku takut ketahuan. Jadi aku mencari cara lain untuk mengumpulkan bukti. Aku mulai memperhatikan pola hidup Arman. Jam masuk kerja, jam pulang, tempat-tempat yang sering dikunjungi, sampai kebiasaan dia saat membawa ponsel. Aku juga mulai mengingat setiap kalimat yang keluar dari mulutnya. Kalau dulu dia selalu jujur, sekarang banyak kebohongan kecil yang mulai tercium. Misalnya, suatu hari dia bilang kalau meetingnya di kantor pusat di Senayan, tapi pas aku cek riwayat lokasi Google Maps-nya yang masih tersimpan karena dia belum log, ternyata lokasinya di sebuah apartemen mewah di Jakarta Selatan. Aku syok, tapi tetap diam. Lalu, beberapa hari kemudian, Arman datang pulang dengan aroma parfum yang aneh. Bukan parfumnya, dan bukan parfumku juga. Wanginya beda, lebih manis dan mahal. Aku mulai curiga, tapi tetap pura-pura cuek. Sampai akhirnya, aku mendapat kesempatan emas. Waktu itu, Arman sedang sibuk di dapur dia, ingin membuatkan anakku bubur ayam. Katanya, dia lupa ambil sesuatu, jadi dia keluar sebentar ke minimarket. HP-nya tertinggal di atas meja ruang tamu. Aku tahu ini salah, aku tahu ini melanggar privasi. Tapi aku butuh kepastian, aku butuh jawaban. Jantungku berdebar keras waktu aku buka HP itu. Passwordnya masih sama, tanggal ulang tahun pernikahan kami. Aku masuk ke WhatsApp, chat terakhir di kontak Mawar Indah, baru saja dibuka 5 menit yang lalu. Isinya, kapan kita bisa ketemu lagi? Aku kangen banget. Aku gulung ke atas, membaca semua percakapan mereka dari awal, dari bulan lalu, dari minggu-minggu sebelumnya. Dan satu persatu, semuanya terbongkar dari chat itu. Aku tahu kalau mereka sudah saling kenal sejak beberapa bulan yang lalu. Awalnya hanya teman kantor, tapi lama-lama jadi dekat. Mawar bekerja sebagai staf marketing di klien Arman. Mereka sering ketemu di luar jam kerja, di hotel, restoran, atau apartemen. Aku bacanya sambil nahan air mata. Ada foto-foto mesra mereka, ada video singkat, bahkan ada screenshot dari pesan-pesan romantis yang mereka kirimkan satu sama lain. Yang paling menusuk hati adalah percakapan mereka tentang aku, Arman. Dia tuh emang baik, tapi udah gak pede. Makin kurus, makin pendiam. Gak kayak kamu, Mawar. Sayang, aku pengen kamu tinggalin dia. Aku gak tahan lihat kamu masih bersamanya. Arman, nanti ya, Ma. Tapi tenang aja, ini cuma soal waktu. Aku rasanya mau muntah. Aku merasa seperti sampah, seperti barang bekas yang sedang ditunggu waktu untuk dibuang. Aku coba tenangkan diri. Aku tutup HP Arman, letakkan kembali di tempatnya. Aku usap air mata yang sempat menetes. Lalu aku masuk ke kamar, berusaha terlihat normal. Arman pulang, membawa bumbu dan sayuran. Masih dengan senyum biasa. Dia bilang, maaf ya tadi lama, macet banget di jalan. Aku cuma jawab, iya, gak apa-apa. Aku tetap menjaga wajahku. Tetap tersenyum, tetap ramah. Aku gak mau dia sadar kalau aku sudah tahu semuanya. Tapi dalam diam, aku mulai menyusun rencana. Setiap hari, aku mencatat segala hal. Semua chat, foto, dan riwayat lokasi HP Arman yang bisa aku dapatkan. Aku juga mulai mencari informasi tentang pelakor itu. Siapa namanya, alamat, tempat kerjanya, nomor HP, hingga media sosialnya. Aku cari akun Instagram Mawar, profilnya private, tapi aku berhasil menemukan akun cadangan atau akun palsu yang dia pakai untuk menyembunyikan aktivitasnya dengan Arman. Di situ, aku lihat postingan-postingannya, foto-foto dengan Arman. Mereka berdua di dalam mobil, di kafe, di pantai, bahkan di kamar hotel. Aku download semuanya, simpan rapi, screenshot chat WA mereka, rekam suara percakapan Arman di telepon,
kalau dia bicara dengan Mawar. Aku bahkan pasang aplikasi screen recorder di HP Arman waktu dia sedang tertidur agar bisa merekam aktivitas HP-nya secara diam-diam. Semua bukti itu aku simpan di 2 laptop, 1 flash disk, dan backup di cloud. Aku nggak mau kalau HP Arman akan direset atau data-data itu dihapus. Aku juga mulai mempelajari hukum. Aku cari tahu apakah perselingkuhan bisa diproses secara hukum, apakah pencatutan nama baik atau penipuan bisa dilaporkan. Aku juga mencari info tentang hak asuh anak, nafkah dan pembagian harta. Aku nggak mau hanya jadi korban yang menangis. Aku ingin justice. Aku ingin mereka tahu bahwa wanita yang mereka anggap lemah ternyata bisa menjadi musuh yang paling menakutkan. Beberapa hari setelah aku mengumpulkan cukup bukti, aku memutuskan untuk menghadapi Mawar. Aku cari tahu tempat kerjanya. Ternyata dia bekerja di perusahaan yang sama dengan klien Arman. Aku pura-pura sebagai calon klien dan janji bertemu di sebuah kafe di bilangan SCBD. Aku datang sendirian, bawa tas, dompet, dan HP yang siap merekam semua percakapan kami. Mawar datang dengan percaya diri, pakai baju modis, rambut disulam, makeup tebal. Dia tersenyum sinis waktu melihatku. "Aduh, kamu siapa ya?" tanyanya sambil duduk. Aku balas dengan tenang, "Aku istri Arman." Senyumnya langsung hilang. Aku lanjutkan, "Aku tahu kamu dan Arman selingkuh. Aku juga tahu kalian sudah rencanain dia ninggalin aku dan anaknya. Aku juga tahu kamu udah sebarin chat-chat dia ke orang-orang." Aku letakkan HP di atas meja, lalu buka folder bukti-buktinya. Chat WA, foto, video dan screenshot medsos. Mawar mulai panik. Dia berusaha membela diri. "Ini pasti salah paham. Kami cuma teman." Aku geleng kepala. "Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu semua. Dan aku juga udah simpan semuanya. Kalau kamu dan Arman masih nekat main-main, aku nggak akan ragu-ragu untuk viralkan semuanya." Mawar terdiam. Aku tambahkan, "Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Tinggalkan Arman, hapus semua chat, dan hapus semua jejak kalian. Kalau enggak, aku janji, hidupmu bakal hancur." Setelah itu, aku berdiri, bayar minuman, lalu pergi. Aku nggak pernah lihat Mawar lagi setelah itu. Tapi Arman mulai berubah sikap. Dia jadi lebih waspada, lebih jarang bawa HP, lebih sering matikan lokasi. Tapi aku sudah terlalu banyak bukti. Aku yakin, tinggal waktu sampai semuanya terbongkar. Dan aku siap. Setelah konfrontasi dengan Mawar, aku merasa lebih tenang. Bukan karena masalah selesai, tapi karena aku sudah tahu kebenaran. Dan aku juga sudah menunjukkan pada pelakor itu bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa dia kira-kira. Aku masih menjaga sikap seperti biasa di rumah. Tetap ramah, tetap tersenyum, tetap perhatian pada anak. Tapi dalam diam, aku terus mengumpulkan bukti tambahan. Chat WA Arman yang baru, riwayat lokasi, foto, bahkan percakapan mereka berdua di media sosial yang sempat muncul, lalu langsung dihapus. Arman mulai curiga. Kalau aku tahu sesuatu, dia jadi lebih hati-hati. HP-nya selalu dibawa kemana-mana, password HP diganti, akun medsosnya private. Bahkan aplikasi chat WA di HP-nya diuninstall dan diganti dengan aplikasi lain yang lebih sulit dilacak. Tapi sayangnya, untuknya, aku sudah punya cukup bukti. Hingga suatu malam, semuanya pecah. Waktu itu Arman pulang agak larut. Sekitar pukul 11 malam, aku sedang menyusui anakku yang baru bangun karena lapar. Aku lihat jam tangannya, dan langsung tahu, ini bukan kali pertama dia pulang telat minggu ini. Aku tanya, "Kamu dari mana?" Dia jawab singkat, "Dari meeting." Aku tanyakan lagi, "Meeting apa?" "Kantor udah tutup jam 9. Dia mulai emosi, "Ini urusan kerja. Kamu gak usah banyak tanya." Aku tarik napas panjang, lalu bilang, "Aku tahu kamu ketemu sama Mawar. Aku juga tahu kalian udah rencanain ninggalin aku dan anak." Dia terdiam. Matanya langsung melotot. Tapi setelah beberapa detik, dia malah tertawa sinis. "Apaan sih kamu? Masih aja mikir hal-hal kayak gitu. Lagian, kamu gak ada bukti kan?" Aku angkat laptopku, buka folder yang isinya semua bukti. Chat WA mereka, foto-foto mesra mereka di hotel, screenshot medsos Mawar, sampai video pendek saat mereka berdua berciuman di dalam mobil. Aku letakkan laptop di depannya.
Bukti ini cukup, atau kamu mau nambahin lagi? Wajah Arman langsung berubah. Dari sinis jadi marah, lalu jadi takut. Dia coba membantah, tapi aku potong. Aku udah capek Arman. Aku udah gak percaya sama kamu. Aku udah gak percaya sama cinta kita. Aku cuma minta satu hal. Tinggalkan kami. Jangan ganggu hidupku dan anakku lagi. Arman diam lama. Lalu dia duduk di sofa. Tangannya mengusap wajah. Seperti orang yang sedang memikirkan keputusan besar. Lalu dia akhirnya bicara. Maafin aku, Ma. Aku emang bersalah. Tapi kamu harus tahu. Aku gak cuma main-main sama Mawar. Aku serius sama dia. Aku merasa lebih hidup waktu sama dia. Lebih bebas. Lebih dipahami. Aku hanya bisa menatapnya sambil menahan amarah. Jadi, kamu bener-bener pengen ninggalin aku dan anak? Iya, katanya tanpa ragu. Maafin aku gak bisa hidup begini terus. Aku butuh seseorang yang bisa ngertiin aku. Yang bisa kasih aku semangat. Bukan cuma jadi ibu rumah tangga yang lelah dan murung. Aku rasanya ingin menamparnya. Tapi aku tahan. Aku sadar, ini bukan tentang rasa sakit lagi. Ini tentang masa depanku dan anakku. Aku balik lagi. Kalau begitu, kamu pergi saja. Aku gak akan nahan kamu. Tapi ingat, kamu bakal bayar mahal untuk ini. Besok paginya, Arman pamit pergi. Katanya mau ke kantor, tapi HP-nya tidak dia ambil. Laptop juga masih di meja. Aku cek, ternyata dia tidak login ke semua akun digitalnya. Seolah-olah dia sengaja meninggalkan jejak digital. Beberapa jam kemudian, dia telepon. Kamu bisa ambil barang-barangku sendiri. Aku gak mau pulang lagi. Aku jawab datar. Oke, sejak hari itu, Arman resmi tidak tinggal bersama kami lagi. Anakku mulai bertanya-tanya, Papa kemana, Ma? Aku jawab, Papa lagi sibuk kerja, tapi aku tahu. Suatu saat, dia pasti akan bertanya lagi, dan aku harus siap menjawab dengan jujur. Semenjak Arman pergi, aku mulai fokus pada rencana kedua. Balas dendam. Aku cari pengacara yang spesialisasi dalam hukum keluarga dan hak asuh anak. Aku juga mulai belajar soal undang-undang ITE. Karena aku tahu, percakapan perselingkuhan mereka bisa jadi alat bukti kuat di pengadilan. Aku juga mulai membuat akun media sosial anonim, tempat aku akan unggah bakti-bakti mereka secara bertahap. Tapi, belum sekarang. Aku tunggu waktu yang tepat. Yang paling penting, aku mulai menyimpan semua dokumen dan bukti secara rapi. Scan surat nikah, fotokopi KTP, salinan chat WA, screenshot lokasi Google Maps, dan semua rekaman audio atau video yang bisa aku dapatkan. Aku gak cuma ingin menghancurkan hubungan mereka, aku ingin mereka merasakan penjara. Dan aku yakin, itu bukan mimpi kosong. Setelah Arman resmi pergi, hidupku mulai berubah drastis. Bukan cuma secara emosional, tapi juga ekonomi. Tanpa nafkah bulanan yang biasanya masuk tepat waktu, aku harus memutar otak untuk bertahan hidup. Aku coba hubungi Arman beberapa kali, minta bantuan untuk keperluan anak susu, popok, biaya dokter, tapi dia tidak pernah merespons. Nomorku bahkan diblokir, HP-nya diganti, semua akun medsosnya private, seolah-olah dia ingin menghilang dari hidupku dan anakku. Sampai suatu hari, waktu itu malam hari, aku sedang tidur bersama anakku di kamar. Mendadak, pintu rumah diketuk berkali-kali. Aku buka pelan-pelan, takut-takut. Ternyata Arman, dia datang sendiri, tanpa mawar. Dia bilang, kamu harus pergi dari sini. Aku terkejut. Kenapa? Ini rumah kita, dia jawab dingin. Bukan lagi, aku sudah sewa orang buat pindahin barang-barangku besok pagi. Kamu tinggal di sini, gak usah lama-lama, aku tanya lagi. Lalu aku sama anak mau kemana? Arman diam sejenak. Lalu katanya, aku udah pesen taksi, aku antar kamu ke tempat saudara kamu di Bekasi. Nanti, kamu stay di sana dulu. Aku langsung merasa ada yang aneh. Ini bukan cara bicara suami yang sayang pada keluarga. Ini lebih kayak pembuangannya. Tapi karena kasihan sama anak yang masih kecil, dan gak mungkin melawan fisik, aku pas saja naik taksi yang dia siapkan. Aku pikir, ini cuma sementara. Sampai di Bekasi, aku bisa cari penginapan atau kontrakan murah. Tapi ternyata, taksi itu tidak membawaku ke Bekasi. Sekitar 1 jam perjalanan, taksi berhenti di tengah jalan tol, tepatnya di KM 18,
Tol Jakarta Cikampek. Tidak ada lampu jalan, hanya mobil-mobil lewat dengan kecepatan tinggi. Aku panik. "Pak, ini bukan Bekasi. Kenapa kita berhenti di sini?" Sopir taksi menjawab datar. "Ini titik yang diminta oleh Bapak yang memesan saya." Aku langsung menyadari, ini trik Arman. Dia sengaja menyewa sopir taksi yang tidak kenal aku, menitipkan uang, lalu menyuruh sopir meninggalkanku dan anakku di pinggir tol. Aku menangis, terus menelepon Arman. Tapi nomornya sudah tidak aktif. Aku duduk di pinggir jalan, dengan tas kecil dan bayi yang tertidur di gendongan. Mobil-mobil lewat, ada yang berhenti, ada yang cuma melihat lalu pergi. Hampir 2 jam aku menunggu, sampai akhirnya seorang polisi lalu lintas lewat dan melihatku. "Bu, ada apa di sini? Kok bawa anak kecil begini?" Aku hanya bisa menangis. "Saya dibuang suami saya. Saya nggak punya uang, nggak punya tempat tinggal." Polisi itu langsung membantuku, menghubungi taksi, memberiku uang transportasi, dan mengantarkanku ke posko darurat dekat tol. Malam itu, aku tidur di ruang tunggu posko kepolisian. Anakku tertidur di pangkuanku. Aku menangis sepanjang malam. Besok paginya, aku pulang ke rumah, saudara. Tapi mereka juga dalam kondisi ekonomi pas-pasan. Rumah sempit, banyak anggota keluarga, dan aku merasa seperti beban. Aku mencoba mencari pekerjaan, tapi susah. Aku ibu tunggal dengan anak kecil. Banyak tempat kerja yang ragu menerimaku. Karena khawatir aku sering izin atau tidak fokus, akhirnya aku nekat menyewa kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Biarpun sempit, setidaknya aku punya privasi. Aku mulai menjual makanan online, membuat konten TikTok tentang parenting, dan mencoba bisnis dropship. Tapi semua itu tidak mudah. Pendapatanku tidak stabil. Kadang cukup, kadang tidak. Aku sering terpaksa melewatkan makan demi menyediakan makanan untuk anakku. Dan yang paling sakit, aku merasa kehilangan harga diri. Dulu, aku istri dari seorang manajer marketing yang mapan. Sekarang, aku hanya seorang wanita yang ditinggal, dibuang, dan dipermalukan. Tapi meskipun begitu, di saat-saat tersulit itulah aku mulai berubah. Aku sadar bahwa aku tidak bisa terus-terusan menjadi korban. Aku tidak bisa terus menangis dan meratapi nasib. Aku harus bangkit untuk anakku. Aku mulai belajar lebih keras, belajar soal hukum, hak asuh anak, perceraian, dan bagaimana proses hukum bisa melindungi perempuan sepertiku. Aku juga mulai menghubungi komunitas perempuan korban kekerasan dan perselingkuhan. Mereka memberiku dukungan, semangat, dan bahkan beberapa rekomendasi pengacara. Aku juga mulai menyusun rencana balas dendam yang lebih besar. Aku akan bongkar semuanya. Semua chat wall mereka, foto-foto selingkuh mereka, video-video mereka, viralkan semuanya. Dan aku akan bawa mereka ke pengadilan. Karena kali ini bukan cuma soal rasa sakit hati. Kali ini soal justice, soal keadilan untuk ibu dan anak. Dan aku yakin aku akan menang. Setelah malam mengerikan itu di pinggir tol, aku sadar satu hal. Aku nggak bisa cuma menangis dan meratapi nasib. Aku harus bangkit untuk anakku, untuk harga diriku, dan untuk semua wanita yang pernah dikhianati, diremehkan, atau dibuang oleh orang yang mereka cintai. Hari-hari setelah kejadian itu, aku mulai menyelami dunia hukum. Bukan karena aku pengen jadi pengacara, tapi karena aku butuh senjata untuk melawan Arman dan Mawar Aco Karitahu tentang hak asuh anak, nafkah, wajib suami, perceraian, dan undang ITE. Karena banyak bukti digital tindak pidana penipuan dan pencemaran nama baik aku. Download semua dokumen hukum, baca artikel dari situs resmi Mahkamah Agung, nonton video YouTube pengacara, sampai ikut grup diskusi hukum keluarga di Facebook. Aku juga menghubungi beberapa pengacara yang fokus pada kasus perceraian dan pelanggaran hak perempuan. Aku konsultasi secara online, tanya soal prosedur gugatan cerai, pembagian harta, dan cara membawa kasus perselingkuhan ke ranah hukum, dan hasilnya, aku tidak hanya bisa melawan, aku bisa memenangkan pertarungan ini. Aku punya segalanya. Chat WA antara Arman dan Mawar yang penuh dengan kata-kata mesra, foto-foto mereka berdua di hotel, restoran, bahkan di dalam mobil, riwayat lokasi Google Maps yang menunjukkan keberadaan
Mereka di tempo-tempo yang mencurigakan screenshot medsos Mawar yang sempat unggah foto bersama Arman sebelum akunnya di private command. Audio percakapan Arman saat dia bicara dengan Mawar lewat telepon surat nikah, kami salinan KTP dan kek bukti bahwa Arman telah meninggalkan tanggung jawab sebagai ayah dan suami aku, simpan semuanya rapi, backup di cloud, flash disk, dan 2 laptop berbeda. Aku juga print beberapa bagian penting untuk diserahkan ke pengacara nanti. Aku tahu, kalau semua ini sampai di pengadilan, Arman dan Mawar nggak akan bisa lari dari konsekuensi. Aku inggakmu, langsung menyeret mereka ke pengadilan begitu saja. Aku ingin ada tekanan publik terlebih dahulu. Aku ingin membuat mereka merasa ketakutan. Aku ingin seluruh dunia tahu siapa sebenarnya mereka. Jadi, aku mulai menyusun strategi balas dendam yang lebih besar. Langkah-langkah yang aku ambil, membuat akun media sosial anonim aku, bikin akun Instagram dan TikTok anonim dengan nama istri, Korban. Di situ, aku mulai unggah potongan-potongan chat WA Arman dan Mawar, tapi tanpa menampilkan identitas mereka sepenuhnya. Cukup buat penasaran netizen, menyebar video curhat emosional aku, buat video pendek curhat tentang bagaimana rasanya dikhianati, dibuang, dan diabaikan oleh suami sendiri. Video itu langsung viral. Ribuan komentar masuk. Banyak netizen yang menyemangati aku, bahkan menyarankan agar aku laporkan mereka ke polisi. Mulai kontak komunitas perempuan, aku bergabung di beberapa grup WhatsApp dan forum online untuk korban kekerasan rumah tangga dan perselingkuhan. Di sana, aku berbagi pengalamanku. Beberapa anggota grup menawarkan bantuan, termasuk rekomendasi pengacara dan LSM yang bisa mendampingiku. Berkomunikasi dengan pengacara setelah cukup yakin dengan bukti-buktinya. Aku janji bertemu dengan salah satu pengacara yang pernah aku kontak sebelumnya. Namanya Mbak Dinda, spesialis hukum keluarga. Dia bilang, kasusku sangat kuat, terutama karena bukti digital yang aku miliki, mengidentifikasi titik lemah mereka. Aku cari tahu lebih dalam tentang Mawar, tempat kerjanya, riwayat pendidikannya, keluarganya, sampai hubungan masa lalunya. Aku juga cari tahu apakah Arman pernah melakukan hal yang sama ke mantan pacarnya dulu? Hasilnya, ya Tuhan, ternyata Arman sudah sering melakukan hal yang sama. Mantan pacarnya dulu juga ditinggal begitu saja. Ada yang sampai hamil, tapi Arman kabur. Aku dapat info dari teman mantan pacarnya. Mereka bahkan sempat saling curhat dan sharing pengalaman buruk tentang Arman. Ini tambahan amunisi untukku. Aku tahu, waktu untuk menyeret mereka ke pengadilan sudah dekat. Tapi sebelum itu, aku ingin memberikan kesempatan terakhir. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bukan lagi istri yang bisa mereka main-mainkan. Aku bukan lagi wanita lemah yang bisa mereka tinggalkan begitu saja. Aku sudah siap dengan bukti lengkap, pengacara handal, dan dukungan publik. Aku akan viralkan semuanya, dan aku akan bawa mereka ke pengadilan. Untuk kali ini, aku nggak hanya ingin justice, aku ingin mereka merasakan penjara. Karena inilah awal dari balas dendamku. Aku sudah siap. Semua bukti tersusun rapi, semua dokumen terorganisasi. Aku juga sudah punya pengacara yang profesional. Tapi sebelum melangkah ke ranah hukum, aku ingin ada tekanan publik dulu. Jadi, aku mulai langkah pertama. Mengunggah video viral. Aku buat satu video pendek. Durasi cuma 3 menit, tapi isinya cukup untuk menghancurkan hidup Arman dan Mawar. Di video itu, aku bercerita, teman-teman semua, perkenalkan, aku istri yang dibuang suami dan pelakornya di pinggir tol. Aku nggak minta belas kasihan, aku cuma mau kalian tahu betapa mudahnya laki-laki kayak dia meremehkan wanita, betapa mudahnya perempuan kayak Mawar merusak rumah tangga orang. Aku tunjukkan foto-foto mereka berdua di hotel, chat WA mereka yang penuh dengan kata-kata mesra, riwayat lokasi Google Maps yang membuktikan bahwa Arman sering bolak-balik ke apartemen Mawar saat dia bilang sedang kerja lembur. Aku akhiri video itu dengan kalimat, aku nggak akan tinggal diam, aku akan viralkan semuanya, dan aku akan bawa mereka ke pengadilan. Ini belum selesai, video itu langsung viral. Dalam waktu 24 jam, video itu ditonton
lebih dari 1 juta kali. Ribuan komentar masuk, ratusan ribu like, ribuan share. Netizen marah, mereka memburu akun medsos Arman dan Mawar. Mereka menemukan beberapa postingan lama yang mencurigakan. Mereka bahkan menelusuri tempat kerja mereka dan mulai menyebarkan informasi buruk tentang keduanya. Aku tidak menyangka responnya akan sebesar ini. Beberapa hari setelah video itu viral, banyak netizen yang mulai menghubungiku lewat DM Instagram dan WhatsApp. Ada ibu tunggal yang bilang, "Kamu kuat banget, Ma. Saya juga pernah dikhianati suami, tapi saya nggak berani bicara seperti kamu." Ada aktivis perempuan yang menawarkan bantuan hukum gratis, Boken Aida, LSM, perlindungan perempuan, yang mengajakku untuk ikut dalam program mereka sebagai korban perselingkuhan dan penelantaran anak. Semakin banyak orang yang mendukungku. Mereka bahkan membuat tagar di Twitter #JusticeForIstriKa yang trending selama beberapa hari. Masyarakat mulai menuntut agar Arman dan Mawar diproses hukum. Beberapa netizen menemukan alamat kantor Arman dan mulai mengirim keluhan ke HRD perusahaan. Ada yang bilang, "Ini laki-laki brengsek, dia tega ninggalin istri dan anaknya." Sementara itu, Mawar mulai panik. Akun medsosnya yang tadinya aktif dan glamor, tiba-tiba private. Beberapa unggahan lamanya dihapus. Bahkan, dia sempat ganti nama akun karena takut diseret netizen. Reaksi Arman dan Mawar setelah beberapa hari diam. Akhirnya Arman menghubungiku lewat nomor baru. Dia teleponku, aku angkat. "Kamu ngapain sih? Kenapa kamu buat video itu?" Aku jawab datar. "Aku cuma kasih tahu dunia siapa kamu sebenarnya. Dan kamu tahu dunia ternyata masih punya hati nurani." Arman mulai emosi. "Kamu pikir kamu enak aja bikin kami jadi bulan-bulanan orang? Kamu pikir ini lucu?" Aku balik bertanya, "Lalu, bagaimana dengan aku dan anakku? Apakah kamu pikir enak ditinggal, dibuang, dan diabaikan?" Arman diam sejenak, lalu katanya, "Oke, terserah kamulah. Tapi jangan libatkan keluargaku. Jangan ganggu orang tua kita." Aku jawab, "Kalau kamu benar-benar peduli sama keluarga, kenapa kamu bisa tega ninggalin anakmu sendiri?" Arman gak jawab apa-apa lagi. Dia tutup telepon. Besoknya, Mawar mengirimiku pesan via DM Instagram. "Kamu puas ya? Sekarang hidupku hancur. Orang-orang di kantor mulai curiga. Aku sampai dimarahin atasan gara-gara kamu. Aku cuma sayang sama Arman. Itu aja." Aku balas singkat, "Sayang, kamu gak tahu arti sayang. Sayang itu gak mungkin merusak rumah tangga orang. Sayang itu gak mungkin merebut suami orang. Sayang itu gak mungkin biarkan seorang ibu dan anak dibuang begitu saja." Aku tambahkan, "Aku gak mau kamu nyesel. Aku mau kamu merasa takut. Karena ini baru permulaan." Setelah viral dan dukungan besar dari masyarakat, aku janji ketemu dengan Mbak Dinda, pengacaraku. Di kantor pengacara itu, aku serahkan semua bukti digital dan fisik yang aku punya. Mbak Dinda membalik-balik file itu sambil sesekali mengangguk. "Aku yakin kasus ini bisa menang. Bukti kamu sangat lengkap, terutama chat WA dan riwayat lokasi mereka. Itu bisa jadi bukti kuat di pengadilan," ujarnya. Aku tanya, "Lalu prosedurnya gimana?" Mbak Dinda menjelaskan, "Aku harus mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Di dalam gugatan itu, aku bisa tuntut hak asuh anak secara penuh. Aku juga bisa tuntut nafkah wajib dari Arman untuk kasus perselingkuhan. Aku bisa laporkan ke polisi menggunakan Undang-Undang ITE jika terbukti melakukan penipuan atau pencemaran nama baik. Arman dan Mawar bisa terkena pasal pidana." Aku dengarkan semua itu dengan tenang, tapi di dalam hati, aku merasa lega. Ini bukan mimpi lagi. Aku benar-benar bisa menyeret mereka ke pengadilan. Dan kali ini, bukan hanya soal rasa sakit hati. Kali ini soal justice soul keadilan untuk diriku, untuk anakku, dan untuk semua wanita yang pernah dikhianati. Hari itu tiba. Sidang pertama gugatan cerai dan kasus perselingkuhan Arman digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini adalah langkah awal dari perjuanganku untuk mendapatkan keadilan. Dan aku tidak sendiri. Mbak Dinda, pengacaraku, sudah siap dengan semua bukti yang aku kumpulkan selama ini. Aku berpakaian rapi, bukan karena ingin menarik perhatian,
tapi agar terlihat profesional dan percaya diri. Aku bawa anakku juga. Dia duduk manis di pangkuan saudaraku yang menemaniku hari itu. Arman datang dengan wajah dingin. Di sebilanya, Mawar duduk dengan ekspresi takut. Mereka punya pengacara sendiri, seorang pria paruh baya dengan jas hitam dan penampilan santai. Seperti biasa, tapi aku bisa lihat mereka panik. Sidang dimulai, hakim memimpin jalannya proses hukum dengan tenang dan profesional. Setelah pembukaan, giliran kami sebagai pemohon aku untuk menyampaikan gugatan. Mbak Dinda mulai membacakan isi gugatanku. Permohonan cerai talak, penyerahan hak asuh anak secara penuh kepada ibu, tuntutan nafkah bulanan untuk anak, tuntutan ganti rugi atas penipuan dan pencemaran nama baik, permintaan penyelidikan lebih lanjut atas pelanggaran Undang-Undang ITE terkait chat, web, dan konten digital yang merugikan korban. Setelah itu, Mbak Dinda mulai menghadirkan bakti-bakti. Dia serahkan print out chat WA antara Arman dan Mawar. Ada foto-foto mereka di hotel, screenshot lokasi Google Maps, yang menunjukkan bahwa Arman sering bolak-balik ke apartemen Mawar saat dia bilang sedang kerja lembur, rekaman suara percakapan mereka. Bahkan beberapa video pendek yang sempat aku rekam tanpa sepengetahuan mereka. Hakim melihat semuanya dengan teliti. Beberapa kali dia mengernyit, beberapa kali dia bertanya, apa benar semua ini adalah hasil editan atau manipulasi? Mbak Dinda jawab, tidak yang mulia, kami juga membawa ahli IT yang bisa memverifikasi keaslian semua bukti digital ini. Arman dan Mawar saling pandang. Wajah mereka mulai tegang. Yang membuat sidang ini semakin menarik adalah hadirnya bukti. Tambahan dari netizen, beberapa orang yang ikut viral dalam tagar Justice for Istri Korban bersedia menjadi saksi. Mereka memberikan kesaksian tentang bagaimana informasi tentang Arman dan Mawar menyebar, bagaimana masyarakat mulai mencela mereka, dan bagaimana perilaku mereka berubah setelah videoku viral. Seorang netizen bahkan menemukan fakta bahwa Arman pernah melakukan hal yang sama pada mantan pacarnya. Mantan pacarnya dulu hamil, tapi Arman kabur begitu saja. Bukti ini langsung disambut oleh hakim. Ini bisa menjadi indikasi pola perilaku yang sama. Jika terbukti, maka ini akan sangat berpengaruh. Pada putusan akhir, Arman mulai gelisah. Mawar menunduk. Pengacara mereka mulai berbisik-bisik. Di tengah sidang, Arman mencoba membela diri. Saya tidak menyangka istri saya bisa sampai seperti ini, katanya. Saya pikir ini hanya masalah rumah tangga biasa. Saya nggak tahu kenapa dia harus viralkan. Lalu Mawar menimpali, saya minta maaf jika ada kesalahpahaman. Saya dan Arman memang dekat, tapi itu cuma hubungan teman biasa. Saya nggak tahu kalau dia masih menikah saat itu. Hakim menatap mereka berdua dengan tatapan tajam. Jadi, menurut Anda, semua bukti ini adalah kesalahpahaman? Arman diam, Mawar menunduk. Hakim lanjutkan. Kalau begitu, silakan ajukan bukti balasan. Bukti yang bisa membantah klaim pemohon. Pengacara mereka mencoba. Mereka hadirkan beberapa surat keterangan dari tempat kerja Arman, beberapa foto lama yang menunjukkan hubungan kami sebelum retak, dan satu lembar percakapan WhatsApp palsu yang mereka klaim sebagai chat lama antara pemohon dan tergugat. Sayangnya, dengan cepat, Mbak Dinda berhasil membuktikan bahwa chat WhatsApp yang mereka hadirkan adalah hasil editan. Ahli IT kami bisa menunjukkan jejak digital yang membuktikan bahwa file itu dibuat setelah video viral muncul. Selain itu, salah satu foto yang mereka gunakan malah menunjukkan bahwa Arman sedang berada di lokasi yang sama dengan Mawar, padahal di foto itu dia berdiri di belakangku dan anakku. Itu justru semakin membuktikan bahwa Arman berbohong. Hakim mulai menunjukkan sikap tidak senang. Dia menyindir. Saya harap semua pihak menjaga integritas di ruang sidang ini. Kalau ternyata ada upaya pemalsuan bukti, maka konsekuensi hukumnya akan sangat berat. Arman dan Mawar mulai panik. Di akhir sesi, hakim menyampaikan bahwa sidang akan dilanjutkan minggu depan. Tapi sebelum itu, dia memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Dari apa yang telah dipaparkan hari ini, saya melihat adanya indikasi kuat pelanggaran hukum pidana. Saya sarankan
agar pihak pemohon juga mengajukan laporan ke polisi, karena ini bukan hanya soal perceraian, tapi juga soal penipuan dan pencemaran nama baik. Aku menarik napas lega. Ini adalah titik balik. Aku bukan lagi hanya seorang wanita yang dikhianati. Aku adalah korban kejahatan yang berhak atas keadilan, dan aku yakin aku akan menang. Sidang lanjutan digelar 2 minggu. Setelah sidang pertama, ini adalah momen yang sangat penting, bukan hanya untuk proses perceraian, tapi juga untuk menuntut keadilan atas penipuan, pencemaran nama baik, dan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilakukan oleh Arman dan Mawar. Aku datang dengan tenang. Mbak Dinda sudah siap dengan semua dokumen tambahan. Aku juga membawa laporan polisi resmi sebagai bagian dari langkah hukum tambahan. Arman dan Mawar terlihat lebih murung dari sebelumnya. Mereka tidak lagi tampak percaya diri seperti saat sidang pertama. Wajah mereka pucat, matanya sembab. Sepertinya mereka baru saja melewati masa-masa sulit. Setelah bakti-bakti mulai tersebar luas, hakim memulai sidang dengan menyampaikan beberapa hal penting dari rangkaian sidang sebelumnya. Saya melihat adanya indikasi kuat bahwa gugatan pemohon didasarkan pada fakta-fakta yang valid. Bukti digital yang diajukan cukup kuat untuk menunjukkan ketidaksetiaan suami serta keterlibatan pihak ketiga dalam perpecahan rumah tangga ini. Lalu hakim melanjutkan, selain itu, saya juga menerima laporan polisi terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik. Ini akan ditindaklanjuti secara paralel dengan proses perceraian. Aku menarik napas lega. Aku tahu ini belum akhir, tapi ini adalah kemajuan besar. Setelah mendengarkan semua argumen, hakim mengambil keputusan sementara. Hak asuh anak sepenuhnya diserahkan ke ibu. Arman wajib memberikan nafkah bulanan untuk anak, minimal 3 juta rupiah per bulan. Rumah kontrakan yang selama ini ditempati istri dan anak menjadi tanggung jawab Arman selama 6 bulan ke depan. Sidang lanjutan akan digelar dalam waktu 1 bulan dengan agenda putusan cerai dan tindak lanjut laporan pidana. Putusan sementara ini membuat Arman dan Mawar langsung panik. Mereka mulai berbisik-bisik dengan pengacara mereka. Arman bahkan sempat menatapku dengan tatapan marah. Tapi, aku tidak takut lagi. Aku balas dengan pandangan dingin. Aku sudah tidak merasa apa-apa lagi padanya. Beberapa hari setelah sidang, media lokal mulai memberitakan kasus kami. Judul-judul berita seperti, istri viral gugat cerai, suami setelah dibuang di pinggir tol pelakor, terancam penjara usai terlibat, perselingkuhan, chat, WA, selingkuh jadi bukti kuat. Di pengadilan, netizen semakin ramai membicarakan kasus ini. Tagar USC for istri korban kembali trending di Twitter. Akun medsos Arman dan Mawar mulai dipenuhi komentar negatif. Bahkan beberapa teman kerja mereka mulai menjauh. Ada yang bilang kalau Arman sudah dicopot dari posisi manajernya karena tekanan publik. Mawar pun dikabarkan mundur dari tempat kerjanya karena tidak tahan dengan stigma buruk yang menempel padanya. Aku tidak senang melihat mereka menderita. Aku tidak dendam, tapi aku pun bukan karena mereka menderita, tapi karena dunia mulai tahu siapa mereka sebenarnya. Dan yang lebih penting, di tengah badai ini, hidupku mulai membaik. Berkat viralnya video dan dukungan netizen, banyak orang yang mulai tertarik dengan konten-kontenku. Aku diminta kolaborasi oleh beberapa influencer. Aku juga mulai mendapatkan endorsement kecil-kecilan. Aku gunakan uang itu untuk menyewa kontrakan yang lebih layak, membeli perlengkapan anak, dan bahkan menyisihkan tabungan darurat. Anakku juga mulai ceria. Dia sering tersenyum, tertawa, dan aktif bermain. Meskipun dia masih kecil, aku yakin dia bisa merasakan suasana hati ibunya yang lebih tenang. Aku juga mulai bangun usaha online, menjual produk parenting, baju anak, dan aksesori lucu-lucu. Hasilnya nggak besar, tapi cukup untuk bertahan hidup. Yang paling penting, aku tidak lagi merasa sendirian. Aku punya komunitas perempuan yang mendukungku, punya pengacara yang profesional, punya sahabat-sahabat baru yang lahir dari perjuanganku. Aku sadar bahwa aku bukan lagi korban. Aku adalah wanita kuat yang berhasil bangkit dari abu. 1 bulan berselang, sidang putusan digelar. Aku datang dengan tenang, percaya diri. Aku tidak takut apapun hasilnya, karena
Aku sudah melakukan semua yang harus aku lakukan. Sidang berjalan lancar. Hakim membacakan putusan. Perceraian antara pemohon dan tergugat disetujui. Hak asuh anak sepenuhnya diberikan kepada pemohon tergugat. Wajib membayar nafkah anak sebesar 3 juta rupiah bulan sampai anak mencapai usia dewasa. Proses hukum pidana terhadap tergugat dan pihak ketiga Mawar akan dilanjutkan di ranah kepolisian. Arman dan Mawar keluar dari ruang sidang tanpa kata. Mereka tidak lagi sombong, tidak lagi angkuh, mereka hanya diam, seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Aku keluar dari pengadilan dengan kepala tegak. Aku menang, bukan cuma secara hukum tapi juga secara moral, dan kali ini aku benar-benar bebas. Sidang putusan itu bukan akhir dari perjalanan hidupku. Itu hanya penutup bab lama yang penuh luka dan pengkhianatan. Setelah itu, aku mulai membuka lembaran baru. Lembaran hidupku sendiri, bukan lagi sebagai istri Arman, bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai seorang wanita mandiri, ibu tangguh, dan pejuang yang tidak menyerah. Setelah kasusku viral dan banyak orang yang mendukungku, aku mulai serius mengembangkan bisnis onlineku. Dari jualan produk parenting, baju anak, hingga membuat konten edukasi tentang hack-hack perempuan dan keluarga. Aku juga diajak kolaborasi oleh beberapa influencer besar. Mereka tertarik dengan kisahku karena merasa ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Pendapatanku mulai stabil. Aku bahkan bisa menyewa kontrakan yang lebih layak, membeli perlengkapan sekolah anakku nanti, dan menyisihkan tabungan untuk masa depannya. Yang paling penting, aku tidak lagi bergantung pada siapapun. Aku bisa mencukupi kebutuhanku dan anakku sendiri. Aku bisa berdiri tegak tanpa takut dibuang atau diabaikan. Anakku tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh kasih sayang. Meskipun masih kecil, dia selalu menunjukkan rasa sayangnya padaku. Setiap pagi, dia bangun sambil tersenyum dan memelukku erat. Dia mulai bertanya soal ayahnya. "Ma, papa kemana? Kenapa nggak pulang?" Aku jawab dengan tenang, "Papa sedang sibuk kerja. Nanti kalau udah sempat, Mama ajak ketemu ya." Aku belum menceritakan semuanya secara jujur. Tapi aku yakin, suatu hari nanti, aku akan memberinya penjelasan yang baik. Bukan dalam bentuk dendam, tapi dalam bentuk pelajaran hidup. Bahwa hidup tidak selalu adil. Bahwa cinta tidak selalu setia. Tapi bahwa ia punya ibu yang kuat, yang rela melawan dunia demi menjaganya. Walaupun aku berhasil menang di pengadilan dan membawa mereka ke proses hukum, aku tidak ingin terus hidup dalam dendam. Aku sudah puas melihat kebenaran terbongkar, melihat mereka merasakan konsekuensi dari tindakan mereka. Tapi aku sadar, hidupku tidak akan lebih baik jika aku terus membenci mereka. Jadi, aku memilih melepaskan rasa sakit, melepaskan rasa marah, dan fokus pada hal-hal yang bisa membuatku dan anakku bahagia. Aku mulai meditasi, olahraga ringan, dan mencoba belajar ilmu psikologi untuk membangun mental yang lebih kuat. Aku juga mulai menulis blog dan membuat video YouTube tentang perjalanan hidupku. Bukan hanya untuk curhat, tapi untuk membantu wanita-wanita lain yang mungkin sedang mengalami hal yang sama denganku. Beberapa bulan setelah sidang putusan, aku diundang ke sebuah podcast nasional yang membahas isu perceraian, perselingkuhan, dan hak perempuan. Di situ, aku bercerita tentang perjalananku, tentang bagaimana aku dibuang, disiksa emosional, dan dikhianati, tapi juga tentang bagaimana aku bangkit, melawan, dan akhirnya menemukan keadilan. Sesi itu langsung viral. Ribuan pesan masuk dari wanita-wanita yang merasa terwakili. Mereka bilang, "Kamu menginspirasi kami. Kamu membuat kami percaya bahwa kami juga bisa melawan. Terima kasih telah berbicara atas nama kami yang diam. Semoga Allah memberimu balasan yang terbaik." Aku menangis waktu membaca komentar-komentar itu. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Aku tidak pernah menyangka, dari titik terendah, aku bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Aku ingin semua wanita tahu satu hal. Kamu tidak lemah. Kamu mungkin sedang disakiti, dikhianati, diabaikan, dibuang, tapi kamu tidak lemah. Kamu punya hati yang kuat,
punya jiwa yang penuh semangat, punya cinta yang tidak pernah mati. Dan yang paling penting, kamu punya keberanian untuk bangkit. Jangan biarkan siapapun menghancurkan harga dirimu. Jangan biarkan siapapun mengataimu tidak pantas dicintai. Karena kamu pantas bahagia, pantas dihargai, dan pantas mendapatkan keadilan. Dan ingat, kalau kamu tidak bisa melawan hari ini, besok, minggu depan, atau tahun depan, kamu pasti bisa. Karena wanita itu lahir untuk bertahan, untuk melindungi, dan untuk menang. Dulu aku dibuang, dikhianati, diabaikan, tapi dari titik terendah itu, aku belajar bahwa wanita itu tidak pernah lemah. Aku bukan hanya bertahan, aku bangkit, dan hari ini aku berdiri tegak buat kamu yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Jangan menyerah. Kamu punya kekuatan, kamu punya hati yang kuat, dan kamu pantas mendapatkan keadilan. Terima kasih sudah menemani perjalananku hari ini. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel Salsabila Bercerita. Jangan lupa kunjungi video-video lain di channel Salsabila Bercerita, di mana setiap cerita punya ruang untuk hidup, menyentuh hati, dan menginspirasi jiwa. Terima kasih sudah menemani hari-harimu dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Salsabila Bercerita.